Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada pembahasan kita terkait Madrasah Ramadan, dan di pertemuan kali ini atau di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Bahkan puncaknya kemuliaan atau keutamaan itu ada pada bulan Ramadan ini. Dan kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya untuk memuliakan bulan ini sebagaimana semestinya. Dan bagaimana kita bisa memuliakan bulan ini kalau kita tidak mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya? Bagaimana kita bisa memuliakan sedangkan kita tidak mengetahui kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini? Nah, di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Faman syahida minkum asyahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Atau permulaan diturunkannya Al-Qur'an itu ada pada bulan Ramadan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas bagi manusia dari petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, ya, maksudnya menyaksikan kehadiran bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Nah, di sini keutamaan yang pertama bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan kita tahu Al-Quran ini termasuk kitab yang mulia. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis, disebutkan bahwa kitab-kitab samawi, ya, seperti hanya Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab yang lainnya, itu diturunkan pada bulan Ramadan juga. Maka hendaknya kita memuliakan bulan Ramadan ini, diantaranya adalah selain daripada kita berpuasa di bulan ini, kita juga diperintahkan atau dianjurkan untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadaburi dan memahami Al-Quran tersebut, serta mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, ini keutamaan yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, yaitu pembesar-pembesar syaitan dibelenggu, sehingga sangat sedikit godaan-godaan yang ada pada manusia, ya. Godaan-godaan untuk melakukan keburukan-keburukan ini menjadi terminimalisir karena para syaitan-syaitan atau pembesar-pembesar syaitan dibelenggu. Pada bulan Ramadan pula pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan pada bulan Ramadan pula pintu-pintu surga dibukakan selebar-lebarnya. Ini ketika bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW beliau bersabda, kata beliau, "Idza jaa Ramadan," apabila bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan datang, "Futihat abwabul jannah," maka pintu surga itu akan dibuka. "Wa ghuliqat abwabun nar,"
dan pintu neraka akan ditutup. Wasufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan atau pembesar-pembesar syaitan mereka dibelenggu. Nah, pada bulan ini ya kita akan jumpai keburukan-keburukan itu akan berkurang. Dan di bulan ini pula begitu banyak kemudahan-kemudahan untuk meraih kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan serta ibadah-ibadah. Jadi keutamaan yang kedua bulan Ramadan ini adalah bahwa di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ini kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, ya. Gangguan-gangguan dari syaitan semua terminimalisir, maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, atau malam kemuliaan atau keberkahan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang engkau ketahui tentang malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang sangat utama. Dan ini puncaknya bulan Ramadan, ya. Dari sekian hari di bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang antara 29 sampai 30 hari, ada satu malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, yaitu menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Ya, selain malam tersebut adalah malam yang mulia, malam tersebut juga adalah malam yang berkah, atau malam yang di dalamnya banyak sekali kebaikan. Inna kunna mundirin. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Nah, yang dimaksud dengan malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Maka hendaknya terlebih ketika kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, nah di sini kita semua berusaha untuk berburu malam ini. Berusaha untuk mencari malam ini, ya, malam Lailatul Qadar, karena kemuliaannya yang begitu besar. Kemudian keutamaan yang keempat dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan salah satu waktu dikabulkannya doa. Terkadang kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, maka waktu yang sangat-sangat tepat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan jangan sia-siakan kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kemudian Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
membebaskan beberapa orang, beberapa hamba ya dari api neraka. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya, pada setiap harinya pada bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doanya, dia berdoa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayastajibu lahu, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ya, ketika kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan ini, hendaknya kita gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, nah ini beberapa keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini, kita bisa memuliakan bulan ini sebagaimana semestinya. Ya, di bulan Ramadan kita berpuasa, kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita tinggalkan larangan-larangan yang ada di dalamnya, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita tinggalkan, kemudian kita berburu keutamaan-keutamaan yang dijanjikan, seperti hanya malam Lailatul Qadar, seperti hanya ampunan, ya. Kita banyak membaca Al-Qur'an dan banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, dan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala a'lam, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.